Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke fikih kelas 10 Madrasah Aliyah, masih tentang kepemilikan suatu barang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kepemilikan suatu barang dilihat dari segi siapa sih pemiliknya, seperti itu. Jadi siapa sih pemiliknya? Itu menurut Dr. Husain Abdullah, kalau dilihat dari siapa sih pemiliknya, itu terbagi menjadi tiga. Siapa sih pemiliknya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama kepemilikan pribadi, kemudian yang kedua kepemilikan umum, kemudian yang ketiga kepemilikan negara atau pemerintah. Ini dalam buku fikih kelas 10 Madrasah Aliyah 93 halamannya ini. Ini ada menurut Dr. Husain Abdullah, kepemilikan dapat dibedakan menjadi A, B, terus kemudian C. Tetapi saya sedikit menjelaskan bahwa yang dimaksud Dr. Husain Abdullah ini dilihat dari segi siapa sih pemiliknya. Nah, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kepemilikan pribadi. Jadi kepemilikan pribadi itu adalah suatu kepemilikan yang dimiliki oleh satu orang atau satu kelompok, bukan untuk orang lain, bukan untuk pemerintah. Nah, maka itu menjadi kepemilikan secara pribadi. Saya contohkan, saya mempunyai sebuah HP. HP ini saya miliki secara akad, jadi barang ini sah milik saya. Terus kemudian barang ini saya gunakan secara pribadi, bukan untuk umum, atau saya gunakan pribadi untuk keluarga atau kelompok keluarga saya. Maka barang ini itu adalah menjadi barang pribadi karena untuk saya sendiri atau keluarga saya. Sementara orang lain tidak bisa bebas memiliki HP ini. Itu namanya adalah kepemilikan secara pribadi. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan publik atau umum, milik umum, bukan milik pemerintah, tapi sifatnya ini adalah kepemilikan secara umum. Contohnya sebuah masyarakat, suatu masyarakat, satu kelompok masyarakat misalnya membuat masjid, sudah jadi masjid. Jadi masjid tersebut itu adalah milik dari kelompok tersebut, tetapi penggunaannya secara umum, boleh digunakan untuk orang lain. Jadi yang membedakan antara kepemilikan pribadi kemudian kepemilikan publik yang secara kelompok itu adalah tentang penggunaannya. Kalau penggunaan misalnya suatu kelompok membuat sesuatu, misalnya suatu kelompok membuat sebuah lapangan bola basket, terus kemudian lapangan bola basket tersebut digunakan untuk kelompok tersebut yang membuat, maka itu termasuk kepemilikan secara pribadi, tapi berkelompok. Karena penggunaannya untuk kelompok tersebut, bukan untuk kelompok yang lain atau bukan untuk umum. Tapi kalau kepemilikan kelompok tersebut itu bisa digunakan untuk umum tanpa menyewa, pokoknya bebas, maka lapangan basket tersebut menjadi milik umum, seperti itu. Terus kemudian apabila orang membuat masjid, satu desa membuat masjid, terus kemudian masjid tersebut memang miliknya orang tersebut, memang miliknya desa tersebut, tetapi secara penggunaan milik umum karena digunakan untuk orang banyak bisa menggunakan tempat tersebut. Maka orang lain yang datang ke situ pun berhak menggunakan atau berhak memanfaatkan tempat tersebut. Kepemilikan secara manfaat. Yang umum itu kepemilikan secara manfaat. Nah, terus kemudian yang terakhir yaitu kepemilikan negara. Ini adalah sesuatu barang atau kepemilikan yang memang yang membuat adalah negara, dan walaupun fasilitasnya digunakan untuk umum. Jadi yang membuat negara walaupun yang digunakan untuk umum. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.